Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Dini Aliyah. Di sini saya akan meneruskan materi minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Ibu Niar, yaitu mengenai laporan keuangan usaha. Dan pada pagi hari ini kita membuat laporan keuangan atau belajar menyusun laporan keuangan. Dan sebelum memasuki materi menyusun laporan keuangan, saya ingin mengulas lagi tentang pengertian laporan keuangan. Apa sih pengertian laporan keuangan? Nah, laporan keuangan adalah suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Dan yang perlu kita ketahui adalah yang paling penting itu manfaat dari laporan keuangan. Nah, manfaat laporan keuangan itu, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Manfaat penting dalam laporan bagi pengusaha yaitu adalah untuk evaluasi bisnisnya, pengambilan keputusan, terus ada pinjaman modal dan penentuan pajak. Jenis-jenis laporan laba rugi itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Di sini juga ada catatan atas laporan keuangan atau yang disingkat dengan CAKL. Namun dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan usaha. Pada umumnya ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba atau rugi, yaitu di sini bisa kita lihat sama-sama. Yang A itu single top atau cara langsung. Dan yang kedua itu multi step atau cara bertahap. Jenis dan rumus laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perusahaan, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini pertama itu ada laporan laba rugi yang rumusnya total pendapatan dikurang dengan total beban. Jadi jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Dan jika total pendapatan dikurang total beban, jika hasilnya minus, maka perusahaan mengalami rugi. Terus yang kedua itu laporan perubahan modal. Jika perusahaan mengalami laba, maka rumusnya modal awal ditambah laba dikurang price. Dan selanjutnya, jika perusahaan mengalami rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang price. Dan yang ketiga itu ada neraca. Neraca itu aktiva sama dengan pasif. Terus juga di sini saya mempunyai contoh soal.
Pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan jasa laundry menyajikan data sebagai berikut. Itu ada kas, perlengkapan peralatan, akumulasi penyewaan peralatan, utang usaha, modal, price, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyewaan peralatan, dan utang gaji. Nah, kenapa ini penempatan angkanya itu ada di kiri dan di kanan? Karena untuk membedakan mana yang kas, mana yang kredit gitu. Terus juga di sini ada perintah untuk menjawab dari contoh soal, itu disuruh membuat laporan laba atau laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca per 31 Desember 2016. Tadi perintahnya kan membuatlah laporan laba rugi. Nah, di sini kita sudah ada contoh yang sudah jadi laporan laba ruginya. Dari perusahaan laundry, laporan laba rugi per 31 Desember 2016. Nah, kita di sini pertama itu masukkan pendapatan. Pendapatannya itu pendapatan jasa. Berapa tadi pendapatan jasanya di soal? Kita masukkan, yaitu sebesar 24.915.000. Nah, kita total, maka masuknya ke modal, yaitu 24.915.000. Terus kita masukkan biaya operasi. Biaya operasi itu tadi ada apa aja sih di soal? Yang masuk ke biaya ada gaji, sewa, iklan, lain-lain, perlengkapan, asuransi, dan penyewaan peralatan. Di sini semua kita masukkan. Kalian juga harus perhatikan betul-betul soal yang tadi saya kasih contoh soalnya. Kalian juga bisa tulis dulu contoh soalnya di buku agar nggak lupa atau nggak bingung. Nah, di sini gaji itu ada 7.920.000, biaya sewanya itu 1.820.000, iklan sebesar 1.115.000, biaya lain-lain 794.000, perlengkapan 1.570.000, asuransi 315.000, penyewaan peralatan 1.810.000 rupiah. Nah, nanti hasil dari biaya operasi dikurang dengan total pendapatan. Jadi 24.915 dikurang 15.344.000. 15.344.000 ini didapatkan dari hasil penghitungan biaya operasi. Semua ditotal, kemudian hasil dari pengurangannya itu menjadi laba bersihnya. Lanjut lagi, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah perubahan modal. Nah, perubahan modal laundry tanggal 31 Desember 2016. Modal awal itu tadi berapa sih di latihan soal itu? Nah, di contoh soal modal awal adalah 17.112.000. Kemudian laba bersih 9.571.000 yang baru saja tadi kita bahas dari laporan laba rugi. Terus penambahan modal. Price-nya dulu. Price itu tadi di soal adalah 1.250.000. Nah, kemudian laba bersih dikurang dengan price 9.571.000 dikurang 1.250.000. Nah, hasilnya adalah 8.321.000. Nah,
Terus modal awal ditambah dengan penambahan modal 17.112.000 ditambah 8.321.000, maka hasilnya 25.433.000. Kemudian di sini juga ada neraca. Tadi kan kita suruh bikin neraca kan di soalnya. Nah, neracanya itu yang dimasukkan itu ada aktiva. Aktiva lancar. Ini maaf, ini yang RP di aktiva lancarnya itu seharusnya dikosongin saja ya. Nah, di sini ada kas. Aktiva lancar itu kas sebesar 1.218.000, perlengkapan 475.000. Terus total aktiva lancar itu masuknya ke debit 1.693.000. 1.693.000 itu didapat dari penjumlahan kas dan perlengkapan. Kemudian kita masukkan aktiva tetap, yaitu ada peralatan, akumulasi penyewaan peralatan, total aktiva. Jadi peralatan sebesar 27.600.000, akumulasi penyewaan peralatan 2.410.000. Nah, ini peralatan dan akumulasi penyewaan peralatan itu dikurang. 27.600.000 dikurang 2.410.000, maka hasilnya adalah 25.190.000. Untuk terus 25.190.000 ini ditambah lagi tadi sama total aktiva lancarnya, yaitu sebesar 1.693.000, maka hasilnya 26.883.000. Nah, ini yang terakhir. Ini terakhir juga masih rangkaian dari neraca ya. Masih masuknya ke neraca, yaitu ada kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar itu ada utang usaha, utang gaji, kemudian dijumlah. Utang usahanya itu 1.365.000, utang gaji 85.000. Jadi totalnya 1.450.000. Terus modalnya itu tadi kan udah diubah tuh jadi 25.433.000. Nah, total modal sama total kewajiban itu dijumlah lagi. Maka hasilnya 26.883.000. Jadi kalian ini tinggal masukkan saja datanya sesuai sama yang di soal. Ikuti, nanti saya kasih soal untuk kalian latihan dan dikumpulkan tugasnya boleh melalui WA saya.